Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pembelajar marketing yang saya banggakan. Kita akan lanjutkan kembali belajar kita di mata kuliah perilaku konsumen. Di pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas tentang bagian-bagian yang harus dipertimbangkan oleh pemasar ketika akan mengatur sebuah. Kita akan mendiskusikan tentang bagian-bagian yang mungkin harus dipertimbangkan oleh pemasar ketika akan mengatur sebuah strategi dengan harapan agar produknya, layanannya ini menjadi pilihan bagi seorang konsumen dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Nah, kita akan bicara tentang keterlibatan dan persepsi. Ya, karena persepsi ini kan juga harus kita pertimbangkan karena ada hubungannya dengan sikap dan perilaku. Oke, teman-teman, kita mulai dulu membahas tentang definisi konseptual. Ya, definisi konseptual dari persepsi itu apa, ya kan? Definisi konseptual dari persepsi. Saya ambil salah satu definisi konseptual dari pakar. Dia tulis bahwa persepsi merupakan tindakan proaktif, ya. Ini ada beberapa kata kunci yang kita tekankan. Ya, merupakan tindakan proaktif yang dilakukan konsumen terhadap stimulus. Jadi kata kunci yang pertama adalah proaktif, yang kedua adalah stimulus yang diberikan pemasar atau produsen yang ditujukan untuk meminimalkan resiko dan memaksimalkan keuntungan atau manfaat atas pembelian produk. Ini definisi konseptual. Tadi yang pertama yang saya kasih tanda berarti kan tindakan proaktif. Proaktif dari apa? Proaktif dari yang kedua ada stimulus. Kita udah pernah bahas stimulus itu kan. Stimulus itu kan ada marketing stimulus, ada stimulus-stimulus yang lainnya. Ya, stimulus atau bisa dikatakan sebagai sebuah rangsangan. Stimulus atau rangsangan yang dimiliki oleh konsumen ketika akan membeli produk tertentu itu dari mana? Apakah dari marketing stimuli kan kemarin kita bicara. Lalu kita bicara marketing stimuli ya kita bicara tentang strategi produk, strategi penetapan harga, kemudian distribusi, kemudian promosi, dan strategi-strategi pemasaran yang lainnya. Sementara kalau kita bicara ke stimuli yang lainnya itu kan kita bicara tentang faktor-faktor lingkungan. Bisa ekonomi kita bahas kemarin kan, kemudian bisa teknologi tadi kita sempat singgung juga, atau mungkin bisa dari faktor-faktor yang lainnya. Ya kan? Kemudian yang diberikan pemasar, stimuli kan yang diberikan oleh pemasar atau dari lingkungan tadi kan. Nah, kemudian yang ditujukan untuk meminimalkan resiko. Ya, semua kan ketika akan mengambil keputusan pembelian kan sebisa mungkin meminimalkan resiko dan memaksimalkan keuntungan kan. Kita bicara tadi tentang nilai sudah sebetulnya kan. Nah, ini definisi konseptualnya. Nah, sekarang kita bicara tentang dimensi keterlibatan. Ini kan. Nah, dimensi keterlibatan kita bisa bicara yang pertama kan pentingnya ekspresi diri. Yang pertama. Yang kedua kita bicara tentang bagaimana kita memahami pentingnya hedonisme. Yang ketiga kita juga harus pahami tentang pentingnya relevansi praktis. Yang keempat kita mesti bicara juga tentang resiko produk dengan ketidakpastian. Ya kan? Kita bahas yang pertama kan, dimensi keterlibatan. Ya, yang pertama tadi adalah pentingnya ekspresi diri. Ada sekelompok konsumen itu ketika akan menentukan pilihan terhadap produk atau layanan yang akan mampu memenuhi kebutuhan dan keinginannya, ini kan pertimbangan utamanya adalah status. Nah, kalau status kan berarti bukan lagi bicara tentang tingkat harga karena dia termasuk konsumen yang tidak peka harga, tapi dia peka status. Ya kan? Beli produk tertentu harapannya adalah bisa meningkatkan statusnya atau agar dia bisa masuk dalam status tertentu misalkan kan, ya kan, masuk ekonomi apa, kemudian masuk dalam kelompok apa kan,
beli produk harus yang harganya mahal, beli produk harus di mana dan seterusnya. Ini pentingnya ekspresi diri. Atau beli mobil mewah misalkan, ya kan, atau beli motor yang mewah, ini kan ini merupakan implementasi dari pentingnya ekspresi diri. Kenapa? Kalau kita hanya bicara tentang benefit core-nya kan sama. Kita beli motor yang harganya 15 juta sama beli motor yang harganya 30 juta, mungkin manfaat utamanya sama. Karena kan akan mengantarkan kita dari tempat A ke tempat B kan, fungsinya seperti itu sebagai sarana transportasi. Tapi kan ada pertimbangan-pertimbangan yang lain, tidak hanya sekedar sebagai alat transportasi, tapi juga bisa meningkatkan statusnya, juga bisa menunjukkan, oh saya pakai motor ini, ya kan, orang akan menilai status saya seperti apa kan di sini. Tadi yang kedua adalah pentingnya hedonisme. Ya kan, ada catatan saya, hedonisme ini ketika konsumen melakukan pembelian produk atau lain tertentu itu kan yang penting yang dicari yang menyenangkan, kemudian yang menarik, kemudian yang menggembirakan misalkan. Sama-sama beli baju ya dia di butik terkenal yang harganya mahal misalkan. Ya kan? Ini pentingnya hedonisme yang harus dipahami juga. Nah kemudian juga relevansi praktis. Nah kalau kita bicara tentang relevansi praktis itu ya melakukan pembelian itu pertimbangannya benar-benar pertimbangan yang menggunakan rasio. Saya beli ini kira-kira gunanya untuk apa? Penting atau tidak misalkan kan. Maka saya kasih contoh kan. Buku bagi mahasiswa ya kan, atau alat tulis bagi pelajar. Ini kan merupakan relevansi praktis di situ. Ya harus beli buku, ya harus beli alat tulis kan. Ini. Kemudian dimensi keterlibatan yang keempat yang perlu kita pertimbangkan di sini adalah risiko produk dengan ketidakpastian. Ya, kalau kita melakukan pembelian tentang produk-produk elektronik ya ini kan memang memiliki tingkat ketidakpastian atau risiko yang lebih tinggi. Ini ketika kita bicara tentang dimensi keterlibatan. Oke, sekarang kita bicara tentang makna keterlibatan bagi konsumen. Tadi sudah sempat kita singgung kan ada relevansi produk bagi konsumen. Tadi saya kasih contoh relevansinya apa? Buku bagi mahasiswa, alat tulis bagi pelajar misalkan. Nah, kemudian selain relevansi produk bagi konsumen ini, ya kan ada juga pengetahuan produk dan pengetahuan pribadi. Kenapa? Karena tadi sudah kita bahas kan, ada faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian seseorang itu kan diantaranya adalah pengetahuan tentang produk. Diantaranya adalah pengetahuan tentang pembelian dan diantaranya adalah pengetahuan tentang pemakaian. Nanti apa? Semakin konsumen itu tahu betul tentang produk, dia ngerti bagaimana cara membelinya, di mana membelinya, sampai dia paham betul bagaimana cara menggunakan, ini merupakan pertimbangan. Makna keterlibatan bagi konsumen di sini. Ya kan, sebelum nanti akan menentukan keputusan pembelian. Dan pengetahuan pribadi. Ini. Terus ya, sekarang kita lanjutkan. Nah, faktor keterlibatan yang perlu kita sampaikan kepada teman-teman pembelajar, ya kan? Yang pertama, kita harus paham betul tentang jenis produk. Ya, sekali kita harus paham betul tentang jenis produk. Maka di situ saya kasih tulisan kan, ada mahal, ada diterima, kemudian sosial, resiko dan pembelian. Artinya apa? Semakin tinggi tingkat harga, bisa jadi semakin tinggi tingkat harga, harapannya apa? Orang itu akan bisa semakin diterima di kelas-kelas sosial tertentu misalkan. Nah ini kalau kita bicara tadi melakukan pembelian rumah, melakukan pembelian mobil, melakukan pembelian motor mewah misalkan seperti ini. Ini kalau kita bicara tentang jenis produk. Dan yang kedua kita bicara tentang karakteristik komunikasi. Ya, karakteristik komunikasi kita bicara tentang nilai emosional dari konsumen. Ya. Kemudian yang ketiga adalah karakteristik situasi. Sama-sama beli baju, ya kan? Tetapi beli bajunya di butik sama beli bajunya di toko-toko tradisional mesti berbeda. Ya kan? Karena ada faktor keterlibatan yang berbeda juga.
Dan yang keempat adalah tentang kepribadian konsumen. Nah, kalau kita bicara tentang kepribadian konsumen, ada catatan saya di situ kan ada reaksi yang berbeda. Dengan stimulus yang sama, tetapi ada reaksi yang berbeda. Ya kan? Saya ulangi, dengan stimulus yang sama, baik stimulus tentang pemasaran atau stimulus yang lainnya, itu kan reaksi berbeda. Beda orang mesti beda reaksi di sini kan. Nah, ini beberapa hal yang perlu dipertimbangkan kalau kita bicara tentang faktor keterlibatan. Termasuk diantaranya bagaimana seorang konsumen itu melihat, bagaimana seorang konsumen itu menilai tentang brand dari salah satu produk. Ada orang melihat brand ini bagus, ada orang mengatakan brand ini biasa. Bahkan ada orang ketika melakukan pembelian itu dia abai tentang brand. Abai tentang brand kan. Saya merek gak penting ya. Yang penting produk itu mampu saya bayar yang pertama. Atau yang kedua, yang penting produk itu mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan saya misalkan. Buktinya apa? Buktinya ada brand yang kuat, kemudian bahkan ada brand-brand yang hanya duplikasi atau apa, nyatanya juga bisa diterima pasar. Ya kan? Berarti memang ada pertimbangan-pertimbangan khusus. Ya kan? Kalau seseorang akan melakukan pembelian, dasarnya adalah dari brand. Nah, sebetulnya brand itu apa kan? Mungkin teman-teman pembelajar pernah belajar tentang brand. Bisa saya sampaikan bahwa sebetulnya fungsi dari brand ini kan sebagai sebuah jembatan sebetulnya. Brand ini jembatan. Brand ini jembatan antara konsumen dan produsen. Kenapa? Karena dengan brand ini akan mampu mengantarkan produknya, akan mampu mengantarkan layanannya itu bisa sampai kepada konsumen. Baik konsumen secara individu ataupun konsumen secara organisasi tadi. Berarti semakin bagus itu jalan, ya kan? Semakin baik itu jalan, orang kan akan semakin cepat bisa melewati itu dan bisa sampai ke tujuan. Berarti semakin kuat merek, bisa dikatakan punya brand equity yang tinggi, maka semakin cepat menghantarkan produk-produknya itu sampai kepada konsumen tingkat akhir. Karena sekali lagi bagi saya fungsi brand adalah jembatan yang akan mengantarkan produknya, yang akan mengantarkan layanannya itu sampai ke konsumen tingkat akhir. Ini sebagai sebuah ilustrasi. Ya, sebagai sebuah ilustrasi ketika seorang konsumen akan melakukan pembelian terhadap air mineral dalam kemasan misalkan kan. Ada konsumen tertentu itu yang pertimbangannya adalah merek. Pokoknya kalau tidak merek ini tidak saya. Ya kan? Karena memang mereknya udah punya kekuatan. Berarti kan semakin cepat berarti kan. Berarti jalannya semakin halus, semakin lancar di situ. Sementara juga ada konsumen itu yang abai terhadap merek karena dia punya pertimbangan sama, nilainya sama, benefitnya sama. Kenapa harus beli yang mahal? Yang seperti itu juga ada. Ini kan merek kan, kalau kita bicara tentang kekuatan merek itu sendiri. Nah, terus akhirnya apa? Akhirnya kalau sudah ada pembelian, kemudian pembelian berulang, dia sudah yakin tentang merek tertentu, kan harapannya akan mampu membangun loyalitas merek. Ya kan? Loyalitas merek. Ketika konsumen itu sudah memiliki tingkat loyalitas terhadap merek-merek tertentu, minimal dia akan melakukan repeat buying. Minimal dia akan melakukan pembelian ulang secara rutin dalam periode waktu tertentu. Ya kan? Nah, ada dua pendekatan kalau kita bicara tentang brand loyalty. Yang pertama adalah pendekatan behavior, yang kedua adalah pendekatan kognitif. Kalau kita bicara tentang pendekatan behavior itu kan orang loyal, konsumen loyal, pelanggan loyal terhadap merek tertentu yang dilakukan ya melakukan pembelian ulang. Ya kan? Tapi kalau kita bicara tentang pendekatan kognitif, ya kan? Bisa jadi nanti hari ini melakukan pembelian produk A atau merek A, tapi nanti ketika ada yang menawarkan harga yang jauh lebih murah dan sebagainya, maka dia kadang bisa pindah dan sebagainya. Ini kalau kita bicara tentang loyalitas dari sebuah merek.
Bahkan di konsepnya marketing 4.0 bicara bahwa saking pentingnya merek gitu kan. Merek dikatakan sebagai value indicator. Dia sebagai payungnya. Jadi semakin kuat merek, itu akan semakin kuat juga seseorang akan memutuskan pembelian terhadap produk atau layanan. Ini kan ini saya ngutip dari konsepnya Mark Plus ya. Merek adalah indikator yang menggambarkan seberapa kuat dan solidnya value atau nilai yang Anda tawarkan, yang ditawarkan oleh pemasar, yang ditawarkan oleh perusahaan kepada pelanggan. Bahkan bagi seorang marketer merek itu adalah nyawa dari satu produk atau layanan. Penekanannya adalah merek ini adalah nyawa dari produk atau layanan. Nah, bisa saya simpulkan, ya kan? Ketika memang mereknya itu kuat, berarti memang nyawa melekat di situ. Tapi ketika kita bicara, kita punya produk yang berkualitas, sementara tidak ada mereknya kan berarti tidak bernyawa. Orang tidak akan mau kan, tidak akan mau. Ngapain juga ya kan? Ngapain juga ada, misalkan apa ya, wanita cantik kan? Kalau wanita ini cantik tapi nggak ada nyawanya, nggak ada yang mau kan. Secantik apapun, ketika nggak ada nyawanya nggak mau sama kan dengan di sini kan. Ketika produk itu benar-benar berkualitas tapi nggak ada mereknya, kadang orang nggak mau beli. Karena emang ada pertimbangan tertentu merek, karena merek juga punya kekuatan. Ini yang menjadi pertimbangan seorang mau beli kan. Nah, kita pernah ada perbandingan kan. Dulu ada motor-motor Cina ya kan. Nah, orang ya direndah minat belinya. Karena pertimbangan utamanya mungkin karena mereknya. Meskipun bilang ini berkualitas, ya orang tidak akan melakukan pembelian di situ. Nah, sekali lagi merek akan menjadi pertimbangan ketika merek kan punya equity. Ketika merek memang punya kekuatan, disebut dengan brand equity ini. Kalau teman-teman pernah belajar tentang konsep-konsep dari brand. Apa itu brand equity kan? Brand equity ini adalah kekuatan dari satu brand yang dapat menambah atau mengurangi nilai dari brand itu sendiri, yang dapat diketahui dari respon konsumen terhadap barang atau jasa yang dijualnya. Ini kan, ini kalau kita bicara tentang brand equity. Ini ada 5 level sikap, ya, sikap pelanggan terhadap merek. Yang pertama, mengganti merek untuk alasan harga. Berarti ini tidak loyal terhadap merek. Karena tadi sudah kita bahas, kalau memang hari ini ada yang menawarkan yang lebih murah, dia pindah, berarti kan dia mengganti merek tertentu, dia rela ganti merek tertentu dengan alasan karena harganya dia jauh lebih murah. Ini kan, ini level yang pertama ya, atau disebut nggak loyal sama sekali ini kan. Hari ini hari ini pakai A, besok ganti B dan sebagainya. Yang kedua adalah ketika pelanggan puas. Pelanggan puas tidak ada alasan untuk berganti merek. Karena puas maka tidak ada alasan untuk berganti merek. Kemudian yang ketiga adalah pelanggan puas dan merasa rugi bila dia berganti ke merek tertentu. Ya, tingkatannya jauh lebih tinggi dibanding yang kedua. Kedua hanya puas maka nggak ada alasan. Kemudian yang ketiga pelanggan puas dan dia akan merasa rugi kalau dia pindah atau ganti ke merek tertentu. Kemudian berikutnya adalah menghargai merek. Kemudian yang tingkatan yang paling tinggi adalah pelanggan terikat kepada merek itu. Kalau enggak itu enggak misalkan itu. Nah, kemudian apa keuntungan dari brand equity itu kan? Kalau merek itu sudah punya kekuatan, maka yang jelas yang diuntungkan adalah perusahaan. Maka saya tulis perusahaan akan menikmati biaya pemasaran yang jauh lebih kecil. Kita bisa menghemat biaya di promosi karena merek kita sudah melekat di benaknya pelanggan. Akhirnya apa? Perusahaan punya posisi yang kuat untuk melakukan negosiasi. Negosiasi apa? Negosiasi dalam menetapkan harga. Yang ketiga kan, perusahaan dapat mengenakan harga yang tinggi. Karena dia yakin betul ketika mereknya punya kekuatan, nggak mungkin dijual murah, nggak mungkin. Jual mahal pun orang mau beli kok, dijual murah nggak mungkin. Karena apa? Dia juga sudah mengeluarkan banyak investasi untuk membangun merek itu. Merek yang punya kekuatan itu dibangun, tidak bisa langsung muncul merek punya kekuatan. Tapi akhirnya ketika memang berhasil membangun merek itu kan dia akan menikmati di sini. Biaya promosi jadi kecil,
punya posisi yang kuat dalam bernegosiasi, dia bisa tetapkan harga yang jauh lebih tinggi misalkan. Karena pertimbangannya nanti bukan lagi ke kualitas buahnya tapi merek. Kemudian perusahaan lebih mudah untuk meluncurkan perluasan merek. Kenapa? Karena mereknya punya kekuatan, kan berarti dia punya kredibilitas. Saya kasih contoh catatan itu kan Toyota. Toyota jelas, atau mungkin yang lainnya Honda, atau mungkin Yamaha atau yang lainnya, kan dia sudah punya kredibilitas yang tinggi mereknya itu. Sehingga dia mau melakukan perluasan merek, membuat lini produk yang lainnya itu akan bisa diterima. Apapun yang diluncurkan Honda akan bisa diterima. Apapun yang diluncurkan oleh Toyota akan bisa diterima. Apapun yang diluncurkan oleh Samsung mungkin bisa diterima. Karena memang mereknya sudah punya kekuatan. Maka saya tulis Toyota, dia pernah buat Soluna, dia pernah buat Altis, buat Corolla, Corona, Camry, macam-macam. Dan semuanya bisa diterima oleh pasar. Bahkan ketika Toyota dan produsen yang lainnya rame-rame keluarkan mobil dengan konsep LCGC, mobil yang murah pun ya bisa diterima pasar. Karena ada embel-embelnya, mereknya di situ yang bikin konsumen yakin dalam melakukan keputusan pembelian. Kemudian keuntungan yang berikutnya adalah merek itu melindungi perusahaan dari persaingan yang ganas. Ini keuntungan-keuntungan dari brand equity. Sekarang kita lanjutkan ya. Sekarang kita lanjutkan ke persepsi tadi kan. Nah, persepsi ini kan proses bagaimana stimuli diseleksi. Tadi kita bicara ke respon dari stimuli kan. Nah, proses bagaimana stimuli-stimuli yang ada, saya ulangi sekali lagi, stimuli bisa marketing stimuli atau stimuli yang lainnya itu diseleksi. Karena kan banyak stimulinya, kemudian diorganisir, diorganisasi, dan akhirnya diinterpretasikan. Itu persepsi. Nah, cuma ketika konsumen melihat stimuli yang sama, saya pernah sampaikan juga, ini kan sifatnya subjektif, penilaiannya berbeda-beda. Menurut A bisa seperti ini, menurut B bisa seperti ini, dan seterusnya. Apa yang perlu dipertimbangkan? Yang pertama adalah karakteristik stimuli, ya kan? Yang kedua adalah hubungan stimuli dengan lingkungan seperti apa. Yang ketiga adalah kondisi dalam diri seorang konsumen. Maka nanti wujudnya akan berbeda-beda ini. Dalam menilai produk tertentu berbeda karena pertimbangan-pertimbangan karakteristik dari stimuli itu seperti apa. Ya, kemudian yang kedua adalah hubungan stimuli dengan lingkungan, dan yang ketiga adalah kondisi dalam diri. Terus berikutnya kita bicara tentang karakteristik stimulus yang mempengaruhi persepsi kan. Nah, karakteristik stimulus yang mempengaruhi persepsi ini bisa dibagi menjadi dua kategori besar ya. Yang pertama adalah faktor indrawi, yang kedua adalah faktor struktural. Faktor indrawi ya karakteristik stimulus yang mempengaruhi karena apa? Karena warna. Ya, maka ada pemasar tertentu, ada produsen tertentu ketika bikin desain di kemasannya dibuat warna yang menyolok. Ketika buat media-media promosi di outdoor misalkan, dia kasih perpaduan warna apa. Harapannya ini akan bisa mempengaruhi persepsi. Bau misalkan, atau mungkin rasa, atau mungkin yang lainnya. Maka ada produk roti tertentu ya di pusat perbelanjaan ya, itu memang aromanya yang luar biasa karena situ akan mampu mempengaruhi persepsi. Belum pernah merasakan tapi dari aromanya ya kan dia akan mempersepsikan roti ini enak, roti ini apa, dan seterusnya. Ini kan karena faktor indrawi. Atau yang kedua adalah faktor-faktor struktural. Ya mungkin karena ukurannya. Ya, kalau kita bicara kasus tentang promosi atau advertising kan misalkan, oh karena ukurannya, wah kan sangat berbeda kan respon dari suspek atau prospek atau konsumen ketika melihat media promosi outdoor kan hanya tulisan ditempel di pagar, hanya ditempel di tiang-tiang listrik dan sebagainya dengan yang pasang billboard atau baliho besar. Sekarang beda lagi dengan menggunakan videotron, kan beda-beda.
ya kan? Kemudian karena posisi tempatnya juga seperti itu kan. Di mana dia menempatkan media-media promosinya, kemudian perpaduan warna, kemudian kontras antar warnanya seperti apa. Ini kan karakteristik stimulus yang bisa mempengaruhi persepsi. Oke, berikutnya kita bicara tentang karakteristik konsumen yang mempengaruhi persepsi. Ya, ini bisa karena tadi perbedaan stimulus, bisa di tingkat ambang batas, ya kan? Kemudian persepsi bawah sadar, tingkat adaptasi, dan generalisasi stimulus. Ini karakteristik konsumen yang mempengaruhi persepsi. Teman-teman pembelajar pemasaran yang saya banggakan, karakteristik konsumen yang mempengaruhi persepsi ini sekaligus mengakhiri dan menutup perkuliahan kita di pertemuan yang ketiga. Semoga bermanfaat. Jika ada beberapa hal yang ingin kita diskusikan, silakan teman-teman, nanti kita bisa berdiskusi dengan mengoptimalkan LMS yang sudah disediakan oleh kampus. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.